Shalom saudara, selamat sore. Apa kabar di bulan yang baru? Biasa sebentar lagi kita menyelesaikan bulan 11, 12 dan memasuki tahun baru lagi. Rasanya baru seperti tahun baru ya. Sebentar lagi sudah mau tahun baru. Ya, hari-hari itu kalau diisi dengan satu kegiatan pasti rasanya cepat. Benar nggak Bu Ervin? Kalau kita fokus harinya cepat. Yang biasa merasa hari lambat tuh biasa pemalas, terus orang yang ya nggak ada kerjaan, nggak punya tujuan hidup, hari itu rasanya lama sekali. Tapi kalau kita yang fokus, tahu apa yang harus kita kerjakan, maka hari-hari itu jadi semangat, bersuka cita. Amin, saudara. Walaupun mungkin badannya ada sedikit nggak enak atau ada sedikit kurang enak, tetap saja kita menjalani hari itu pasti lebih bersemangat. Saya kurang tidur, saudara-saudara, karena dari Jumat Sabtu ada di Jakarta, ada acara keluarga dari kami di sana, jadi kurang tidur, saudara-saudara. Tapi mengingat hari Minggu sudah di depan mata itu rasanya tetap bersemangat untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Dan saya bersuka cita hari ini bertemu dengan Anda di gereja. Ya saudara ya, walaupun kita lihat cuaca kurang baik. Sampai tadi kehujanan, naik motor. Hujan gerimis ya. Berdoa supaya hari Minggu tuh hujannya sedikit aja kayak sekarang ya. Hari-hari lain boleh rame hujannya. Yang begini-begini sedikit aja supaya kita bisa datang ke gereja. Saya sudah khawatir tadi, wah ini Pak Bas datang nggak? Ternyata Pak Bas ada di sini. Sesuai dengan namanya Bas. Low frekuensi tapi nendangnya mantap. Bas kan begitu saudara. Baik saudara, hari ini kita memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru, yaitu Christ likeness atau keserupaan dengan Allah. Tentu saudara sudah sangat sering mendengar perkataan ini, apalagi saya dalam setiap khotbah saya selalu selipkan bahwa kita ini harus kembali kepada rencana Allah yang semula menciptakan kita. Dan saya percaya saudara sudah cukup mengerti dan cukup paham. Tapi hari ini saya akan membawa saudara untuk melihat sesuatu yang ya tadi hampir mirip dengan apa yang disampaikan Pak Arifin. Saya tidak janjian sama Pak Arifin saudara ya. Bahkan ayat yang Pak Arifin bahas tadi adalah Roma 8 ayat 28. Itu juga adalah ayat yang akan saya bahas hari ini saudara. Karena dari Roma 29 dan Roma 8 ayat 29-30 itu adalah penjelasan dari Roma 8:28 saudara-saudara. Penjelasannya itu ada di ayat 29 dan 30. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tapi kita perlu mengerti dulu arti dari Christ likeness ini atau keserupaan dengan Allah. Supaya kenapa sih kita harus mengetahui dengan dalam? Supaya kita jangan cuma sekedar tahu, saudara-saudara. Sekedar tahu dan tidak pernah menyadari sungguh-sungguh bahwa kita ini sebenarnya serupa dengan Allah. Ya saudara, tentu saja saya tidak berkata bahwa dengan kita menyadari kita serupa dengan Allah, langsung kita jadi orang suci dan kudus. Enggak juga saudara. Ya, karena tetap ada satu area peperangan yang harus saudara menangkan, yang kita sudah bahas kemarin di bulan Oktober ya saudara. Area apa itu? Ini, area pikiran kita, area jiwa kita, pola pikir kita ini. Kalau saudara memperhatikan baik-baik, ini adalah satu area yang harus dimenangkan. Catat baik-baik, ini harus dimenangkan saudara. Kalau kita kalah di sini, maka sudah pasti apa yang kita lakukan pasti salah. Ya saudara ya. Sama seperti Anda menyelesaikan pelajaran ilmu pasti atau matematika. Betul kan? Matematika tuh nggak ada yang hasilnya kurang lebih. Harus ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada 1 tambah 1 kurang lebih mendekati 2, nggak ada. Artinya rumusnya harus benar kan? Rumus kalau benar, maka jawaban pasti benar. Amin saudara? Bilang kiri kanan. Kalau rumusnya benar, soalnya pasti bisa diselesaikan dengan benar. Nah itu sebenarnya, itu prinsip itu sebenarnya datang dari Alkitab saudara ya. Prinsip itu selalu datang dari Alkitab. Ya. Kalau kita kalah di sini, seperti tadi saya sampaikan saudara, kalau kita kalah di sini berarti dengan mudah kita juga pasti akan kalah di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Itulah sebabnya
bulan kemarin itu adalah bulan yang sangat tepat untuk kita membicarakan tentang mendisiplinkan pikiran kita ini. Ada Novi di sini? Nggak datang, ya. Mungkin karena di sana hujan ya, saudara. Ya, setelah hari ini yang saya sampaikan bahwa area yang harus kita menangkan adalah di sini. Karena memang bulan November kita bicara tentang serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus ini sekali lagi akan menjadi benar kalau dalam pemikiran kita, pola pikir kita ini sudah dirubah, saudara. Dan saudara, saya sedikit mengingatkan kembali bagaimana setiap pola pikir ini berubah. Tidak ada cara lain. Kita harus, ada orang suka bilang gini, pola pikir berubah ini kan karunia Tuhan. Betul, saudara. Betul, itu kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita untuk mampu untuk melakukannya. Tetapi saudara dan saya diminta, dituntut untuk melakukan kewajiban kita, saudara ya. Kita sudah belajar kemarin kan, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 itu mengatakan bahwa kita disuruh menawan semua pikiran dan menaklukkan. Menawan semua pikiran ini bukan Tuhan yang melakukan, kita yang melakukan dengan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Maka kita mampu, saudara. Saya tidak berkata bahwa dengan kita bisa dengan kita dapat kasih karunia terus kita langsung jadi menangan. Tidak, tetap perlu peperangan, saudara. Perlu peperangan, dan peperangannya ini itu yang paling berat seperti saya sampaikan kepada saudara. Paling beratnya dia di sini. Kita meleng sedikit, orang Jawa bilang meleng, saudara. Salah ngelihat sedikit, salah pokoknya meleng sedikit, pikiran yang jahat itu masuk, dan kalau tidak segera disadari maka pikiran yang jahat tadi membuahkan perbuatan yang jahat, itu yang pasti. Nah sekarang kita melihat Christ likeness atau keserupaan dengan Allah. Maka yang saya ingin saudara ingat bahwa keserupaan dengan Allah itu harus dimulai dulu di dalam pikiran. Pak Roni sering mengajarkan kami begini, saudara. Kalau berdoa, atau beliau selalu berkata bahwa mari kita dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kasih karunia yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Menselaraskan. Maklum, saudara bukan orang Indonesia, lama di Dubai. Ya, saudara. Panggilan ke Palestina sudah ada, cuma saya bilang nanti pindah duluan lah yang ke sana. Indah lebih lama di sana, 11 tahun ya. Baik, saudara. Ingat ini baik-baik. Ini yang Pak Roni ajarkan kepada kita semua, saudara. Bahkan Pak Arifin juga mengajarkan hal sama, bahwa mari kita minta supaya Tuhan memampukan kita selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Selaraskan perasaan kita dengan perasaan Tuhan. Itu sulit, saudara. Selaraskan perasaan dengan perasaan istrinya kadang-kadang susah, benar nggak? Tanya istri saya, saudara. Menselaraskan pikiran saya sama pikiran dia susah, karena kita datang dari background yang berbeda. Berpikirnya dia keju, berpikirnya saya singkong, nggak ketemu, saudara. Tapi oleh karena kasih karunia, kasih agape, yang hitam dan putih bisa bersatu. Pak Bas sama istri kan beda, langit dan bumi. Hitam dan putih maksud saya, siang dan malam, tapi bersatu menjadi satu hari. Betul kan? Kalau nggak ada siang, mana mungkin satu hari itu disebut siang? Harus ada siang dan ada malam kan? Baru siang dan malam digabung menjadi sehari. Amin, saudara. Amin. Anda bisa mengerti bercanda saya nggak sih? Ngerti ya bercanda saya? Saya mengajarkan saudara supaya bercanda yang gini, jangan bercanda yang orang Jawa punya bercandaan itu, tahu kan ya? Tangan masuk ke hidung terus kita ketawa. Mau bercanda orang kampung, saudara. Kita mari lebih mengerti, saudara. Nah, saudara, sekali lagi, mengerti pikiran Tuhan, mengerti perasaan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, itu butuh penalaran, itu butuh perenungan yang dalam. Bukan cuma sekedar perenungan doang, tapi butuh action. Maunya Tuhan begini, hati dan pikiran kita dan daging kita nggak cocok. Itu perang besar, saudara. Jangan saudara pikir, ini kecil. Ini perang yang besar, menurut saya ini perang yang besar, saudara.
Karena kenapa saya bicara begitu, saudara? Karena saya ini kan suka mengajarkan kebenaran. Tapi faktanya tidak semudah yang saya sampaikan. Kadang-kadang kita sendiri yang bicara tentang kebenaran itu terkena serangan dan akhirnya jatuhlah kita. Jadi saya mengerti saudara betapa sulitnya mengatakan sesuatu yang benar, tapi juga untuk melakukannya itu yang sulit, saudara. Makanya di sini yang harus berubah. Amin, saudara ya. Mari berdoa minta Tuhan setiap hari tolong kita supaya pikiran kita ini selaras dengan pikiran Tuhan. Berdoa supaya perasaan kita ini selaras dengan perasaan Tuhan. Berdoa supaya kehendak kita ini selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, tentu saja Alkitab itu harus sering dibaca, ya saudara ya. Ada satu quote yang mengatakan bahwa nearness is likeness, artinya dekat itu pasti serupa. Ya kan, kedekatan dengan sesuatu akan membuat kita serupa dengan itu. Nearness is likeness, itu bahasa Prancisnya, saudara. Nearness is likeness. Hari ini saudara dekat dengan siapa, itulah yang akan menjadikan dirimu itu siapa, saudara. Kalau Anda lebih tertarik untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, Anda punya segala aktivitas hidupmu sekalipun kamu pura-pura tetap akan terlihat, saudara. Karena kedekatan kita dengan siapa itu menentukan seperti apa kita. Satu kali istri saya ini bilang begini, entah kenapa sama anak-anak gitu, terus dia bilang, "Mami ini kok rasanya lama-lama kayak papi ya, sudah seperti papi nih." Maksudnya kelakuan saya jelek itu masuk ke dia gitu. ada yang buruk yang masuk ke sono gitu. Ya harus maklum karena tadi nearness is likeness. Ya, saudara. Percaya atau tidak? Coba lihat suami istri lama-lama sama. Benar tidak? Benar apa tidak? Benar. Pasti lama-lama tuh ada yang selaras di dalam mereka itu. Kenapa? Ya karena tiap hari kan dekat. Tidur sama-sama. Apa gitu? Sama-sama ya. Karena tiap hari dekat. Makan bersama-sama, bertukar pikiran bersama-sama. Kadang sudah tidur, sono ngobrol, udah diam dah, ngobrol terus. Karena terus ada dekat bersama-sama. Jadi keselarasan itu lama-lama akan ya itu menyerupai, saudara. Saya sudah nikah tahun ini 23 tahun. Tahun depan 24 tahun, berarti 24 tahun tidur bersama-sama, makan bersama-sama, hidup serumah bersama-sama, melakukan segala sesuatu bersama-sama. Jadi sudah pasti ada bagian dari dia dalam saya, dan bagian saya ada dalam pasangan kita itu, saudara. Nah, ini menolong kita supaya hari ini, kalau bicara tentang keserupaan dengan Tuhan, itu berarti harus dimulai dengan apa? Kalau dari penjelasan saya tadi, dari ilustrasi yang saya sampaikan, untuk bisa serupa dengan Tuhan, maka harus dimulai dengan berdekatan. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, saudara, tidak ada cara lain. Nah, dekat dengan Tuhan itu bukan setiap hari kita berdoa terus, tidak, saudara. Banyak orang berdoa kok siang dan malam, tapi tidak seperti Tuhan. Ya, saudara, kedekatan dengan Tuhan itu penting. Makanya waktu 2 minggu lalu saya dengar Iren sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Di situ nggak usah di situ. Ya lebih silakan. Baik, saudara. Ini yang kita sering miss.
kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya kedekatan dengan Tuhan, sulit saudara ada tentang keserupaan dengan Tuhan, susah. Karena kita tidak punya hubungan yang dekat. Sama saudara, suami istri atau dalam keluarga. Ini Sam sama Dan sama Gabe ini tukang berantem. Kalau mau tidur berantem aja, tapi habis itu akur, bisa sama-sama ngorok sampai pagi. Ya kan? Mengerti, paham maksud saya saudara-saudara ya? Kita tuh perlu punya satu kedekatan dengan Tuhan, baru nanti ada rasa aman, ada rasa tenang, betul kan? Kalau kita tidak punya kedekatan dengan Tuhan, nanti Anda akan sedikit-sedikit, aduh, takut inilah, khawatir itulah. Itu yang terjadi. Kenapa? Jawabannya sederhana. Anda tidak dekat dengan Tuhan. Ya, saudara, yang disampaikan Iren itu waktu itu sangat, itu poin yang paling penting. Kalau kita merasa tenang dekat Tuhan, merasa tenang, maka tempat yang paling tenang adalah hadirat Tuhan. Makanya saya sering mengatakan, ada seorang pendeta dulu ngajarin saya, dia bilang begini, kalau ada masalah, go to the throne, not to the phone. Ya. Kalau ada masalah, datang ke tahta kasih karunia, bukan ke telepon. Ya saudara ya, kita seringkalinya ada apa-apa, kita cari phone, cari manusia, pasang status yang galau-galau yang gak jelas itu. Sudah gitu nanti ada yang komen, marah kita. Loh, ngapain kamu pasang status kalau tidak mau dikomen? Betul kan? Orang pasang status kan untuk apa coba? Kalau nggak mau dikomen orang, ya jangan pasang status. Terus sekarang WA sudah canggih, Instagram sudah canggih. Itu status kita tuh bisa disembunyikan dari orang-orang tertentu. Betul kan? Pasti ada dari saudara suka pasang lah, saya tahu lah. Saya lihat dia punya ini, status itu nggak kelihatan. Tapi saya lihat di anak saya, loh kok ini ada? Oh rupanya dia hiding dari saya. Oke, nggak masalah. Artinya itu dunia saudara-saudara. Ya, kita jangan buru-buru apa-apa masuk ke telepon. Cari Tuhan dalam hidupmu. Ya saudara ya. Selain kita dapat rasa tenang, rasa nyaman, karena kita sering dengan Tuhan, kita sering berada di hadirat Tuhan, maka otomatis Anda lama-lama akan seperti ini, Christ likeness. Kita sudah dimampukan, sudah menerima kasih karunia untuk datang bertemu Tuhan kapan saja, saudara. Anda tidak hidup di perjanjian lama. Amin, Rafael? Ya, ada Rafael di sini. Saudara, perjanjian lama nggak bisa masuk. Orang di zaman Taurat itu tidak bisa masuk ketemu Tuhan sembarangan. Karena di saat itu Roh Kudus belum dicurahkan. Tuhan berkomunikasi dengan jemaatnya saat itu adalah lewat imam atau nabi. Saudara, tidak ada Roh Kudus. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, Tuhan pakai nabi. Dan kalau orang Israel mau minta ampun, cuma setahun sekali. Dosanya bisa diampuni, itu juga harus bawa kambing, domba dan segala macam. Kemudian 1 tahun sekali imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Tapi hari ini tidak seperti itu. Oleh karena Kristus, oleh karena Allah memberikan Kristus, hari ini saudara dan saya kapanpun juga mau ketemu Dia bisa, saudara. Pintu itu terbuka. Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya ingatkan saudara, mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Cari hubunganmu dengan Tuhan. Ya saudara, ini jauh lebih penting daripada segala hal yang kita punya. Ada satu lagu, Christ is enough for me. Tahu lagu itu saudara? Tahu lagu itu? Kristus itu cukup bagi kita. Saya mau belajar satu hal lagi saudara. Ada seorang pendeta ngomong, saya itu bagaimana cara saya mengendalikan pikiran kita, mengendalikan pikiran saya. Pendeta ini ngomong, bagaimana saya mengendalikan pikiran saya. Ini dibilang ini pengalaman saya, entah dengan saudara. Saya selalu memulai hari saya dengan berdoa dan berkata, Christ is enough for me. Kristus itu sudah cukup bagiku. Yang lain itu cuma numpang lewat.
Saya bilang, bercanda kali kita aja perang setengah mati untuk menaklukkan pikiran kita. Ini cuma masa ngomong Christ is enough, Kristus sudah cukup bagiku. Tapi begitu saya berdoa pagi-pagi, saya pulang kalimat itu. Memang sudah seperti rasanya Yesus itu segala-galanya, saudara. Yang kita ingini hari ini apa sih? Jodoh misalkan. Jodoh di tangan siapa? Tuhan. Kita ingin apa? Nasib yang baik, hari yang baik. Semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini mintalah supaya Kristus itu cukup di hatimu. Minta itu. Maka kalau kita sudah merasa Kristus cukup, pikiran ini bisa dikontrol. Nggak perlu mikir, gak penting. Yang itu gak penting. Yesus lebih penting. Anda harus coba. Itu pengalaman seseorang sih. Tapi dia berhasil. Kenapa tidak kita coba? Siapa tahu itu juga berhasil dengan kita. Nah, cara yang gampang adalah kita cari Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan ini penting. Seperti tadi saya katakan, nearness is likeness. Kedekatan itu akan menjadi serupa dengan siapa yang kita dekat. Ya, coba kalau nggak percaya, hari ini kumpulan kita siapa? Tukang ngefit, cepat atau lambat kita bisa kenal. Cepat atau lambat. Kita kumpul sama orang yang nonton porno, cepat atau lambat kita pasti ikut-ikutan. Kita kumpul sama orang tukang maki-maki, cepat atau lambat nanti mulut kita ikut-ikutan maki-maki. Kita suka kumpul dengan tukang gosip, cepat atau lambat mulut saudara pasti ikut-ikutan gosip. Karena sekali lagi ini prinsip yang benar. Ini ada sesuatu yang fakta. Nearness is likeness. Saudara serupa. Saudara dekat dengan siapa hari ini, itu menentukan siapa dirimu. Coba bilang kiri kanan. Hari ini kau dekat dengan siapa? Itu yang akan menentukan siapa dirimu. Siapa yang kau cintai hari ini? Duit, Pak. Oh, sudah. Ya, gara-gara ingin kaya maka orang-orang itu kandas imannya, kata Rasul Paulus. Gara-gara ingin kaya, boleh nggak? Gara-gara ingin, kalau gara-gara ingin kaya tanpa didasarkan kebenaran firman Tuhan, pasti kita melakukan hal yang salah. Baik saudara, kita akan lanjut ke sini. Christ-like. Nah, saya akan ngomong sebentar saja tentang ini karena ini akan 2 seri. Kebetulan saya sudah menjadwalkan diri saya sendiri minggu ini sama minggu depan, jadi nanti akan bersambung. Langsung saja, Ben. Langsung ke ayat 29. Oke. Ini ayat utama kita, saudara, yang kita bahas selama 1 bulan ini. Mari sama-sama kita baca ya. Saudara lihat di depan aja. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi susu banyak saudara. Ayat yang 30. Ya. 30 langsung. Ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Ayat 29 dan ayat 30 ini adalah satu penjelasan. Kalau saudara nanti saya baca, kita baca ayat 28 ya. Sekarang baca 28 aja deh. Yang pertama slide yang pertama. Ya, kita baca dari sini ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi Pak Arifin sudah sampaikan bahwa kata Allah turut bekerja itu tidak ada dalam terjemahan aslinya, saudara. Entah kenapa lembaga Alkitab Indonesia mencantumkan itu. Yang tepat dari semua itu adalah ini: Allah turut bekerja, Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang saya garis bawahi dan terbalik. Ini yang pentingnya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Saudara perhatikan baik-baik, dari kalimat ini dikatakan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah bagi orang-orang yang sudah dipanggil? Apa rencana Allah? Itu dijelaskan di ayat yang ke-29 dan 30. Sudah coba kan, sekarang ayat 29 kita lihat di sini. Semua orang dipilihnya dari semula. Anda dipilih atau tidak? Dipilih. Siapa yang tidak yakin dipilih? Loh, kok tidak angkat tangan?
Berarti saudara masih ragu-ragu ya bahwa Anda sudah dipilih atau tidak dipilih. Kita ini sudah dipilih Tuhan, saudara. Katakan amin. Amin. Kita sudah dipilih Tuhan. Kalau ada yang masih hidup dalam dosa, ya belum waktunya mungkin. Belum waktunya dia benar-benar dipulihkan kembali. Tapi saya bisa melihat dia itu sudah berubah luar biasa. Ya gitu ya. Amin ya. Dia sudah dipilih. Tinggal dia melanjutkannya, meneruskannya apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Ya, saudara ya. Baik, kita lihat kembali sini. Dikatakan sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anak-anaknya. Saudara, saya akan menunjukkan dari dalam King James. Kita lihat dari King James. Lihat dalam King James. Perhatikan kata-kata ini. For whom did he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son. Kalau saudara memperhatikan ada bentuk kalimat lampau yang dipakai di situ, ya kan? Ada kata he did, ya. Dia lakukan sesuatu yang sudah dilampau. Kita kembali lagi ke ayat 29 yang sudah lihat. Situ dikatakan semua orang dipilihnya dari semula. Ini diterjemahkan tepat oleh lembaga Alkitab. Dipilih dari semula. Hidup berarti sesuatu yang dilakukan sebelum dunia dijadikan, saudara. Ya. Sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Jadi dipilih. Kemudian ada kata berikutnya, ditentukannya dari semula juga. Tadi dalam bahasa Inggris pakai kata did juga kan, kata kerja did. Artinya sesuatu dilakukan di lampau. Nah, saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk melihat bahasa aslinya. Coba lihat. Terus, nah kita lihat ada dua kata penting di situ, yaitu dipilih dan ditentukan. Nah, kata dipilih balik itu adalah proginosko. Proginosko itu kalau diterjemahkan adalah to have knowledge beforehand. Coba please dijelaskan, diterjemahkan coba. To have knowledge beforehand. Tahu sebelumnya. Tahu dari sebelumnya. Tahu dari sebelumnya. Nah, kata proginosko ini, saudara, ini adalah kata yang mengacu kepada kekekalan. Sesuatu yang kekal. Allah itu kan alfa dan omega kan. Allah yang awal dan Allah yang akhir. Dia Allah alfa dan omega. Pada saat kalimat ini dipakai proginosko, itu bukan sesuatu yang dilakukan saat dunia ada atau tiba-tiba dilakukan karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tidak, saudara. Kata ini atau kata dipilih itu adalah sebelum dunia ini terjadi, saudara. Jadi artinya sesuatu yang Tuhan kita ini dipilih sebelum, atau dikatakan kita dipilih dalam kekekalan. Anda dan saya itu dipilih dalam kekekalan, bukan setelah dunia dijadikan. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah rubah plannya. Enggak, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Roma 8 ayat 28, tadi Ben balik ke ayat 28, ya, yang bagian terakhir ngomong apa? Sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah? Ya, itu tadi yang pertama, dipilih dalam kekekalan. Kita pakai bahasa gampang ya. Dipilih dalam kekekalan. Kalau apa sih dipilih dalam kekekalan? Dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan sebelum kejadian 1:26 tertulis, itu kita sudah direncanakan. Kalau pakai rencana tuh terkesan bahwa rencana itu mungkin bisa gagal. Saya pakai kata kehendak. Allah menghendaki kita dari awal sebelum dunia dijadikan. Dari dalam kekekalan kepada kekekalan. Tapi iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita sudah dipilih, bisa nggak kira-kira iblis mengambil kita? Tanya saudara. Ini pertanyaan sulit. Bisa nggak kira-kira iblis mengambil atau menggagalkan rencana Allah? Bisa nggak iblis menggagalkan rencana Allah? Yang keras. Bisakah iblis menggagalkan rencana Allah? Enggak. Tidak bisa. Terus saudara mungkin akan bertanya, lalu bagaimana orang yang sudah percaya itu tiba-tiba dia murtad? Berarti rencana Allah gagal dong?
Tidak. Jawabnya gampang. Ya karena dia memang tidak dipilih Allah untuk masuk ke dalam rencana Allah yang tadi itu. Banyak contohnya saudara ya. Kita tahu Raja Firaun hatinya sengaja dikeraskan oleh Tuhan. Sengaja dikeraskan oleh Tuhan. Mujizat apa yang Firaun tidak pernah lihat? Coba. Air menjadi darah. Dia melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Betul kan? Ada manusia kaya di sihir, dia bisa bikin, bisa. Tapi tidak ada yang bisa seperti Allah lakukan. Mereka melihat perbuatan Allah yang dahsyat. Mereka melihat apa lagi? Banyak sekali. 10 tulah itu Allah tuh menyatakan kemuliaannya. Tetapi di balik menyatakan kemuliaan Allah, ini orang memang Tuhan sudah ciptakan untuk akan dihabisi. Hatinya dikeraskan terus. Setelah Musa angkat tangan, nyamuk pergi, belalang pergi, kegelapan hilang, air berubah menjadi darah, darah berubah menjadi air kembali. Setelah itu berubah, dia keraskan hatinya. Oh, nggak boleh pergi. Saya percaya bahwa memang kita mengatakan ada orang-orang yang memang diciptakan untuk mengalami hal yang demikian. Karena memang mereka tidak dipilih untuk masuk di dalam kekekalan. Mereka tidak dipilih untuk yang kita belajar serupa dengan Allah. Tidak. Mereka diciptakan supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Ini saudara berkata, kenapa HP-nya jatuh ya? Kebanyakan bilang jangan buka-buka HP. Ya saudara ya. Nah ini kembali lagi ke kata ini, prosto. Artinya kita diciptakan, dipilih dari awal. Kalau semua orang dipilih Tuhan, maka tentu nggak ada agama lain. Tidak ada orang yang percaya kepada yang bukan Allah. Ada pemisahan, ada pemilihan. Jangan lupa ada pemilihan. Nah, hari ini kalau Anda ada di dalam tempat ini, saya percaya bahwa Anda dipilih Tuhan. Ya. Tapi ini belum berakhir, saudara. Karena segala sesuatunya nanti ditentukan pada akhirnya, bukan yang sekarang. Betul? Karena kita bilang yang terdahulu bisa akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan bisa menjadi yang terkebelakang, saudara. Makanya kita perlu pakai prinsipnya Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, saudara. Tentu nanti di minggu depan kita akan melihat kalau bicara tentang keserupaan dengan Allah, apa saja yang harus kita serupa dengan Allah. Ya tentu saja kita tadi membahas 3 hal ini yang penting, yaitu keserupaan di dalam cara berpikir, keserupaan di dalam kehendak, kesamaan atau keselarasan di dalam perasaan. Tentu ini kita bahas. Tapi bukan itu saja, ada banyak hal sekali saudara. Allah tuntut kita serupa dengan Dia. Kita suka baca Kisah Rasul 10 ayat 38. Kita sering membaca bahwa Yesus itu berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Itulah bagian-bagian nanti kalau kita bilang kita serupa dengan Allah, ya hal-hal demikian pun harus kita lakukan, saudara. Banyak orang sekali lagi punya pemikiran yang keliru. Mereka dipikirnya mereka gini, saya dipilih untuk masuk surga, selesai. Bukan itu, saudara. Masuk surga itu sudah merupakan apa ya? Asal kita kan bilang bahwa saudara kita ini punya kewarganegaraan bukan dari dalam dunia ini, tapi daripada kerajaan Allah, saudara. Amin ya, saudara ya. Iblis berusaha menipu Adam dan Hawa, yang akhirnya mereka jatuh. Tapi kemudian Allah kirim Yesus untuk memulihkan semua itu tadi. Apa yang sudah Tuhan ciptakan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, itu dipulihkan kembali pada saat kita menerima Kristus. Dan itu pun juga kita katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya saudara ya. Jadi ini mengingatkan kita semua bahwa hari ini kita kalau ada dalam pilihan Tuhan itu kasih karunia. Bukan karena Anda bilang, wah saya bekerja keras, saya mematikan keinginan saya untuk bisa menjadi orang percaya Kristus. Enggak, saudara. Anda bisa menguasai dirimu dan mempercayai Kristus pun adalah dorongan daripada Tuhan, dorongan daripada Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada orang yang
Kalau bukan karena Kristus, dia bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Nah saudara, kita lihat ini ya. Jadi dipilih dari semula. Kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang dilakukan di lampau. Ya, saudara, saya tidak akan mengajar pelajaran bahasa Inggris, tetapi saudara perlu tahu ini ada kalimat yang lain, having been foreknown. Having been artinya sesuatu yang sudah dikerjakan di waktu lampau dan terus sampai hari ini. Begitu bisa Bu Krista? Sesuatu yang sudah diketahui. Ya, sesuatu yang sudah diketahui dari sebelumnya. Ya, jadi sudah dilakukan. Saudara sudah dipilih dari awal. Saudara ya. Jadi pede gitu loh maksud saya. Pede. Saya sudah dipilih Tuhan. Saya bukan kecelakaan. Tidak. Memang kita dipilih Tuhan sebelum dunia diciptakan. Nah, kata kedua yang saya ingin saudara lihat adalah Amen. Kalimat yang berbeda, saudara, yaitu ditentukan dari semula. Kata yang dipakai adalah proritzo. Ya ini artinya ini tadi sama. To predetermine, decide before. Atau ya diputuskan dari awal. Dan sekali lagi ini mengacu kepada kekekalan, sesuatu yang dilakukan sebelum segala sesuatu itu diciptakan. Sebelum dunia diciptakan, Anda tadi sudah ini proritzo. Ini kata kerja, saudara. Sesuatu yang dikerjakan Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi tidak ada di antara saudara ini produk kecelakaan. Tidak ada produk yang karena ya tiba-tiba ada, tidak ada, saudara. Semua ada di dalam perencanaan Allah. Semua ada di dalam pengetahuan Tuhan. Semua ada di dalam rancangan Tuhan, di dalam kekekalan kepada kekekalan. Ini bahasanya susah ya. Kekekalan dalam banyak kekalan. Memang betul memang saudara. Anda juga harus mengerti ini supaya jangan kita saya percaya Yesus ini karena ketemu Pak Bastian, saya diajarin kebenaran itu, saya mau terima Yesus. Wah berarti Pak Bastian membuat saya tidak, saudara. Semua itu sudah ada di dalam perencanaan Allah dari awal, sudah ada di dalam kehendak kuat. Dia punya agenda sudah ada, saudara. Ya, ntar rumit banget kalau mau ceritain, saudara. Nanti ketemu ini, enggak ketemu Pak Bastian di dalam Roh Karawaci kira-kira begitu. Semua ada di dalam perencanaan Tuhan. Buat kita yang punya pikiran otak cuma 250 cc ini memang sulit mengerti apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Ya saudara ya, apa yang menjadi pikiran Tuhan kita tidak akan pernah bisa tahu, tapi kita cuma bisa tahu prinsip-prinsipnya. Hari ini saya ingatkan saudara, menjadi serupa dengan Allah itu bukan sesuatu yang datang dari mau kita, tidak. Ya, ingat baik kata-kata ini baik-baik. Menjadi serupa dengan Allah itu bukan sekedar maunya Anda. Itu adalah kehendak Tuhan dari kekal. Bisa diulang? Coba ikutin ya. Serupa dengan Allah bukan kehendak saya, tapi kehendak Allah yang dimulai dari kekekalan. Anda harus ingat itu, saudara ya. Tapi juga jangan lantas kita langsung yang mau saya untuk serupa dengan Tuhan kan Tuhan, berarti bertanggung jawab untuk merubah saya. Salah itu kan. Ada bagian yang harus saudara dan saya lakukan. Apa itu yang harus kita lakukan? Disiplinkan pikiran kita, rubah cara berpikir kita. Ingat, kata yang dipakai untuk melambangkan ini ada dua. Yang pertama metanoia, masih ingat ya? Metanoia adalah change atau rubah cara berpikir. Kemudian kata yang dipakai untuk membicarakan adalah metamorfosis atau apa namanya ini? Shifting, transformasi pemikiran kita. Makanya kata metamorfosis itu kalau kita belajar dari biologi kan adalah ulat, larva jadi ulat yang jelek, jijik, kemudian dia jadi kepompong kurang lebih 10 hari tergantung jenis kupu-kupunya, dan setelah melewati dalam kepompong itu akan transform atau metamorfosis menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya.
Itu kata itu adalah kata yang dipakai untuk cara kita merubah pikiran kita. Pikiran kita ini harus kita rubah dan kemudian ditransformasikan, dirubah. Kalau biasa mikir yang jelek-jelek, kotor-kotor, kan ulat tuh kotor, jelek, ya kan, najis, jijik. Siapa sih yang hari ini senang sama ulat? Dipelihara, cium-cium, ada? Kalau ada yang cium-cium ulat ya, itu bagus itu. Saya punya salah satu binatang yang saya paling geli dan paling untuk dekat itu ular dan ulat. Karena saya sering kena itu ulat bulu yang warnanya agak, pokoknya itu kalau kena itu langsung dia bengkak, berkeringat dulu, keluar kayak keringat dan sakitnya terus bendol besar. Jadi kalau ingat ulat saya jijik. Tapi waktu belum ditransformasi pikiran, mengingat atau memikirkan perkara-perkara yang najis, senang. Pikiran-pikiran yang kotor, senang. Kalau hari ini, ya saya tidak akan menghakimi siapapun. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, yang bisa tahu diri apa yang dalam pikiranmu adalah saudara dan Tuhan. Tapi ini adalah salah satu bukti kalau kita ini belum merubah pola pikir kita adalah kita biasa memikirkan hal-hal atau suka memikirkan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak sesuai firman. Kalau kita masih suka mikir-mikir itu, artinya kita belum ditransformasi. Pikiran kita ini belum metanoia, saudara. Kalau belum metanoia, belum ditransformasi atau belum mengalami metamorfosa, maka tidak mungkin bisa serupa dengan Tuhan. Sekalipun Anda sudah dipilih dan ditentukan. Lah begitu saya akan masuk neraka, Pak. Padahal kan saya sudah dipilih dan ditentukan dan semua. Memang itu kan baik-baik, saudara. Allah punya rencana tidak pernah gagal. Setuju, katakan amin. Tuhan tidak pernah gagal. Kalau hari ini Anda memilih, masih muda, masih 19 tahun, masih 17 tahun. Rafael, berapa umurmu? 15? 18. Masih enak, yang ini dipikir lebih enak. Ya oke. Tapi selama kamu belum memulihkan pikiranmu, selama itu kita akan terus hancur, bekerja gitu, banting-banting sampai akhirnya habis. Sudah mungkin tinggal 1 tarikan, 2 tarikan nafas, mau mati. Kita sadar, Tuhan ampuni aku, masuk surga sih, Tuhan ampuni. Tapi kan hidup kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kita babak belur. Benar nggak gitu? Waktu hidup tidak benar, babak belur nggak kita? Iya, gitu nih tahu. Rasanya gimana kalau babak belur kita? Enak. Tapi pada saat itu enak nggak? Enak. Enak. Sekarang karena dia sudah benar, dia bilang nggak enak. Dulu waktu masih nggak benar, enak nggak gitu? Enak. Enak. Uang gampangnya gitu. Iya. Ada yang pernah makan di restoran, 1 kali makan berapa? Yang mana nih? Yang Yang itu. Bagus. Berapa? 20 juta. Berdua makan, sekali makan, makanan yang masuk di perut sebentar, 24 jam keluar jadi tinja. Dia bayar berapa? 20 juta. Berapa? 20. Dia masih simpan apa namanya? Bil. Dia masih simpan. Padahal itu kejadian berapa tahun lalu. Itu enak pada saat itu. Sekarang masih mikir itu enak nggak gitu? Enggak. Nggak enak, betul. Kalau kita sudah dalam Tuhan, melihat hal-hal yang jahat itu malu. Saya malu loh, saudara, kalau mengingat apa yang saya lakukan, aduh malu banget. Tapi ingat, jangan terlalu kemalu-maluan begitu. Iblis pakai itu untuk membuat kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Betul kan? Ada orang yang saking, aduh aku nggak bener, aduh malu datang ketemu Tuhan, aduh nggak bisa. Ada apa enggak? Ada, saudara. Itu iblis pakai. Kita takut, malu dan merasa kotor. Itu bagus supaya kita kembali mencari Tuhan. Tapi jangan terus tinggal di dalam pikiran itu yang akan membuat Anda iblis masuk lagi. Akhirnya dipilih dan ditentukan tadi itu untuk menjadi serupa dengan Kristus, sustain, tertunda. Jadi selama tertunda Anda kayak siapa, bro? Kalau tidak tertunda kan serupa Kristus. Tapi kalau ini belum direformasi, belum ditransformasi, maka selama itu pula
rencana Allah serupa dengan Kristus yang sudah ditentukan dan dipilih dari semula itu kan tertunda. Artinya kita seperti iblis. Itu yang terjadi, saudara. Dan segera balik. Karena ujung-ujung daripada kalau Anda terus ikut iblis, Yohanes 8 ayat 44 mengatakan dia adalah Allah, dia Allah. Iblis itu punya tugas ada 3 kan? Mencuri dulu, Bang. Dia nggak sadis begitu, dia curi dulu. Apa yang dicuri? Kebenaran firman Tuhan itu dicuri. Habis itu dia bunuh dan kemudian dibinasakan. Nah, kita sudah dibinasakan. Ya itu artinya memang Anda tidak dipilih sih. Tapi jangan khawatir. Kalau kita yakin dan percaya kita sudah ditentukan dan dipilih Allah dari sebelumnya, maka tidak ada rencana iblis yang berhasil. Cepat atau lambat, Anda pasti kembali kepada apa yang Tuhan mau. Si Gabriel ini, ambil contoh Gabriel aja. Waktu dia masih hidup di dalam apa gitu? Di dalam dunia kacau, saya dan mamanya ini kita apa nih anak ini? Bahkan kalau kita nih, kapan Gabriel berubah, itu kayaknya jauh di atas sana. Beneran, banyak. Tapi kita saling menguatkan. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Mertua saya, itu anak dicari. Kayak kita kurang kerjaan. Maksudnya kayak kita nggak pernah melakukan apa-apa. Sudah dicari nanti sampai rumah pulang, lari lagi. Kalau lari tangan kosong mah oke. Lari bawa baju saya, celana saya, sepatuku disikat sama dia. Baru kembali sepatu saya itu, saudara. Tapi itu dulu, saudara. Hari ini begitu. Tuhan balik itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya ambil contoh. Kalau Tuhan sudah tentukan dan pilih Anda, tidak ada rencana iblis yang akan berhasil. Cuma kita harus cepat sadar, begitu loh. Nah, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan Anda, cepatlah sadar bahwa kamu tuh sudah dipilih dan sudah ditentukan untuk serupa dengan Allah. Cepat sadar gitu loh. Bagaimana caranya sadar? Rubah cara berpikirmu bahwa saya ini adalah ciptaan yang baru, bahwa Roh Kudus tinggal di dalam saya, bahwa Kristus mati supaya saya ini punya hubungan dengan Allah dipulihkan, sehingga saya bisa kembali kepada apa yang sudah dipilih dan sudah ditentukan sejak awal. Apa itu? Serupa dengan Allah. Saudara ya, itu yang harus Anda ingat baik-baik. Di dalam kita melakukan apa-apa, saudara, kembali firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kalau sudah keinginan-keinginan melakukan hal yang salah, ingat, Tuhan tentukan, sudah pilih dan tentukan kita dari dalam kekekalan untuk hidup serupa dengan Dia. Dan ini bagian yang paling penting. Makanya saya harus ulang-ulang terus, ini penting, saudara. Kalau kita bicara Allah itu penuh dengan kasih, ya baik, itu bisa langsung terlaksana kalau sadar ini dulu. Itulah sebabnya berpikir itu harus dirubah. Bertobat itu, ingat, ini perkataan penting, saudara. Bertobat itu bukan merubah kebiasaan. Ya, saudara. Bertobat itu bukan merubah kebiasaan, tapi merubah pola pikir. Ya, saudara ya. Cara saya berhenti merokok itu bagaimana sih? Tidak ada yang suruh sih sebenarnya. Saya sudah merokok dari SD gitu. Dan saya berhenti udah lama, tahun berapa itu? Mungkin ada 25 tahun lalu berhenti. Bagaimana bisa berubah? Ya, sederhana aja, cara berpikirnya dirubah. Gak lucu nih kalau saya main musik di gereja, terus saya nongkrong di luar tarik rokok dalam-dalam. Apa kata orang nanti ya? Cuma dengan pikiran sederhana itu, berarti gak pantas saya bisa perokok. Ya, saudara. Roma 12 itu mengatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Bahasa kerennya begini, jangan mengkopi cara atau semangat dunia ini.
Artinya apa sih? Kita tidak disuruh benci uang, ya, tidak. Tapi kita disuruh untuk tidak menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Nah, menghalalkan segala cara untuk dapat uang itu semangat dunia, ya saudara ya. Uang perlu enggak? Bu Ervin, uang perlu enggak? Banget. Oh, gimana sih? Keyboard ini enggak datang tiba-tiba. Amin, Bu Hera. Bu Hera mana Bu Hera? Bersembunyi di belakang Debbie. Alat musik yang ada hari ini tidak datang tiba-tiba dari surga. Ada uang yang dipakai. Uang tidak salah, tapi yang menjadi salah adalah kalau kita pakai semangat dunia untuk dapat uang. Semangat dunia itu apa sih? Korupsi, cipoak kiri kanan, nipu sana, nipu sini untuk dapat uang, juri untuk dapat uang. Itu semangat dunia. Dan Roma 12 saya bilang, jangan kamu serupa dengan semangat dunia ini. Bekerja boleh, ya, tapi Alkitab juga bilang apa sih? Susah payah tidak menambah berkat Tuhan. Yang membuat kita cukup, yang membuat kita hari ini bisa ada itu adalah berkat Tuhan. Susah payah tidak menambah. Hati-hati buat kita yang kepingin punya uang banyak dan Anda mengorbankan segala sesuatu. Itu artinya kita tidak sudah serupa dengan dunia ini. Baik, loh. Kenapa kesini? Mundur. Iya. Jadi sebenarnya kesimpulan dari ya itu tadi, tapi dia kecepatan. Sekarang sudah kalian begini ya, saya harus aminkan aja sudah. Jadi kesimpulan dari ini ya saudara, judul khotbah yang sore hari ini adalah yang tadi itu. Nah, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Serupa dengan Allah adalah kehendak kekal Allah. Ini harus Anda tahu dulu. Baru nanti kita besok membahas yang lebih detail. Ini harus Anda tahu. Ini adalah kehendak original, kehendak Tuhan itu dalam hidup kita itu adalah serupa dengan Dia. Dan kemudian kita tarik lagi saudara. Kalau memang rencananya adalah kita dari dalam kekekalan adalah supaya kita serupa dengan Allah, apa yang kemudian Allah lakukan? Gampang sekali jawabnya. Bukan lagi. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ya, saudara ya. Ini konkretnya. Ini pelaksanaannya. Lihat kiri kanan coba. Lihat satu orang sebelah. Yang kiri, yang ini lihat ke sana. Coba lihat ke kiri. Rika nggak tahu lihat siapa ya. Ya, nggak tutup mata. Dan katakan, loh, kirain lihat ke situ. Nah, Yesus ngomong, yang sebelah kanan melihat yang kepada yang kiri. Kayak yang 3 susah ya hidupnya. Yang 3 susah. Orang yang ketiga nggak tahu ngomong sama-sama. Katakan begini. Katakan sebelahnya. Baca kalimat itu sambil katakan kepada dia. Mundur. Ben. Mundur. Ayo. Katakan ke orang samping. Bagimu. Sekarang yang kanan bilang kepada yang sebelah sini bilang ke sebelah sana. Sama. 1, 2, 3. Ya, itu adalah kehendak Allah yang paling, itu kehendak Tuhan, bukan kehendakmu. Supaya kita tidak ngomong, gua sudah seperti dengan Tuhan, ini karena aku mau, enggak. Itu kehendak Tuhan. Kalau ada yang tanya ayatnya di mana, kasih tahu tadi. Ya, bila perlu Anda pakai bahasa aslinya yang menjelaskan itu adalah kehendak Tuhan yang sudah ditetapkan di dalam kekekalan. Apa sih tetapkan kekekalan? Artinya diciptakan atau ditentukan sebelum dunia ini dibentuk. Dan kemudian Kejadian 1:26 mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Amin, saudara. Seperti tadi di awal saya sampaikan, mari punya hubungan dengan Tuhan. Karena nearness is likeness.
atau kedekatan itu artinya itu keserupaan. Anda mau habiskan waktu dengan siapa hari ini? Itu akan menentukan siapakah diri. Jadi saya tidak melarang Anda punya hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia itu tidaklah boleh melebihi hubungan Anda dengan Tuhan. Masa saya harus berdoa setiap saat? Bukan itu, Mas, Mbak. Hubungan dengan Tuhan itu, kalau pakai bahasa yang sangat sederhana dan semoga bisa mengerti, adalah kesadaran bahwa Allah ada di dalammu. Saya kasih contoh saudara sebelum selesai. Saya suka cerita, saya suka kasih tahu kepada saudara, saya ini nakal sejak masih di cradle, kursi roda. Jadi kata mama saya umur 4-5 bulan itu sudah nakal sejak umur segitu. Saya nggak tahu nakalnya seperti apa, tapi ceritakan saya kaget. Jadi ada satu anak tetangga, itu mungkin umurnya 2 atau 3 tahun. Kata mama saya, setiap kali itu anak muncul di depan rumah kami, saya itu di dalam kereta dorong itu ya, atau misalkan lagi tidak dalam kereta dorong, kereta yang tahu kan yang kereta bundar begitu tuh, yang ada roda-rodanya itu kan bisa buat tanda itu. Kalau saya, misalnya anak itu muncul di depan rumah, ya, dan misalnya saya tidak ada di dalam kereta itu, kata mama saya minta dinaikkan ke situ. Nah, saya minta dinaikkan. Ternyata kata mama setelah saya dinaikkan, maka saya dengan kecepatan tinggi lari nabrak itu orang. Wah, jatuh sampai saya juga jatuh dan nangis. Dan pokoknya setiap kali anak itu muncul, saya selalu lari tabrak. Jadi sudah nakal dari 4-5 bulan. Apalagi waktu sudah SD, lebih parah lagi. Nah, ini saya kasih contoh supaya saudara mengerti apa sih itu hubungan dengan Tuhan. Karena saya bilang, apa sih hubungan dengan Tuhan itu yang paling sederhana? Kesadaran bahwa Dia ada di dalammu. Itu hubungan dengan Tuhan kalau kita mau tahu. Kita sadar bahwa Dia ada dalam kita. Nah saudara, senakal-nakalnya saya itu, kalau lagi jalan ke pasar dengan siapa? Dengan bapak saya, maka semua orang langsung akan, manis sekali Doni hari ini. Saudara tahu kenapa? Tahu gak kenapa? Karena bapak di sampingku. Gak berani saya macam-macam langsung dia sudah begini, das telinga. Setiap kali jalan sama bapak, saya terkenal sebagai anaknya menurut dia, nggak banyak tinggal dia. Tapi kalau bapak anda ada, nah itu. Nanti maksud saya saudara ya, selama kalau anda itu sadar bahwa ada bapakmu di dalammu, saya percaya bahwa orang akan melihat Allah yang ada di dalam. Karena kita sadar ada Allah di dalam kita. Mau nipu, sengkan ada Tuhan dalam. Mau berpikiran kotor, ada Tuhan di dalamku. Mau melakukan hal-hal yang tidak serupa dengan Tuhan, tidak bisa, ada Tuhan di dalam. Nah ini untuk memupuk kesadaran bahwa ada Allah di dalam kita, Anda harus punya hubungan dekat yang dimulai dengan ya bangun tidur cari Tuhan, bukan cari HP, cari tahu bos kirim tugas apa hari itu nomor sekian, buka Alkitab, baca firman, renungkan, gak perlu lama-lama, saudara. 1-2 menit. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu biarlah menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ini langkah-langkah Allah. Anda sadar bahwa ada Allah denganmu, supaya kita itu bisa serupa dengan Dia. Dan kemudian ingatlah kebenaran firman Tuhan bahwa dari semula kita sudah dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan Allah. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh menguatkan Anda, dan kemudian kita praktek. Mulai dengan bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ingat selalu kebenaran firman Tuhan bahwa saya bisa ditentukan dari semula, sudah dipilih dan ditentukan dari semula untuk hidup seperti dengan Tuhan. Berarti Tuhan memampukan kita. Tuhan memberkati. Saya minta pujian bisa menurut.